الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Badi'as samawati wal ardi ya ilahana wa ilahu kulli syai'in illa wahid la ilaha illa anta nas'aluka an taj'ala Muhammad nur izzan bin azrul ahli baran laka wa li rasulika wa li walidayhi Allahumma tawwil umrahu wa ahsin khuluquhu wa kammil imanahu wa islamahu Allahumma tahhir qalbahu wa zayin qalbahu bi zinatil iman wa kallil al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ibadika ar-rasyidin fadlan minka wa rahmah Allahumma ihfazhu min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ainin lamah bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Baca di telinga kanan baca di telinga kanan membaca. Bapak Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal mauludul mubarak al-maimun sammaituka bima sammaka Allah fil lawhil mahfuz Muhammad Hafiz Badali bin Abdul Bahid barakallahu lahu wa walidayhi ala hadzal ismi mubarak bi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Badi'as samawati wal ardi ya ilahana wa ilahu kulli syai'in illa wahid la ilaha illa anta nas'aluka an taj'ala Muhammad Hafiz Badali bin Abdul Bahid baran laka wa li rasulika wa li walidayhi Allahumma tawwil umrahu wa ahsin khuluquhu wa kammil imanahu wa islamahu Allahumma tahhir qalbahu wa zayyin qalbahu bi zinatil iman wa karrih lahu al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ibadika ar-rasyidin fadlan minka wa rahmah Allahumma ihfazhu min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ainin lamah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrhum Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrhum Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrhum waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum qurrata 'ainin sayyidil kaunain sallallahu alaihi wa sallam Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil malil a'la ila yaumiddin. Walamma na'dhama al-fikru min darari al-awsafil muhammadiyyati ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil amali maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati was-silatil mawsulah. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa 'ala bi'izzatihi tuhattur rihal fatakshaha minhu al-fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilayka bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafizi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah ala bil akbar al mahbubi lakal mukhassasi bi syaraf al afkhar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wal dhahar Gasimin dhalika fi ibadik wa sakibu sirsyadika li ahli widadik Sayyidil kaunain wa syarafi thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajalil khasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala hadrati iktirabihi min ahbabih Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadha nabiyyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi magamihil azim أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسي بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر أنت الحبيب وواسره ووله وظاهره وعم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ووسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقه في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, para pemuka agama, guru-guru agama, para asatidz, wabil khusus yang kita muliakan, kita hormati, kita sayangi Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidarus. Beliau adalah khadimul majlis, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Nubuwah di Kalua. Para pemuka masyarakat, tetua masyarakat yang kami hormati, bapak-bapak, hadirin, hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah memberikan anugerah kepada kita, hidayah taufik, inayahnya. Alhamdulillah kita oleh Allah bisa berkumpul di tempat kami ini untuk kita sama-sama mengadakan majelis kebaikan, majlisul khair. Mudah-mudahan keberhadiran kita di tempat ini, khususnya kita dihadiri oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidarus, majelis kita di pagi hari ini betul-betul membawa keberkahan dan kita dicurahi rahmat oleh Allah dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkannya dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kalau Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah panjangkan umur kita, kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita maklum bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, dan di bulan itu Allah perintahkan satu kefarduan yang merupakan rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Maka sangatlah wajar sebelum tibanya Ramadan, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita membuat persiapan-persiapan diri, khususnya persiapan iman dan takwa, agar ketika Ramadan datang kita bisa melaksanakan segala kebaikan-kebaikan di bulan yang sangat mulia tersebut dengan semangat iman dan takwa tersebut. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang salah satu tujuannya adalah ingin menguatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita dengan siraman-siraman rohani, mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Habibana Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidarus. Mudah-mudahan iman kita makin bertambah, ketakwaan kita makin meningkat, sehingga Ramadan yang akan kita hadapi jauh lebih baik kita isi ketimbang Ramadan sebelumnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ulun mewakili semua rekan-rekan jajaran panitia, kawan-kawan. Pertama, ingin berterima kasih secara khusus kepada Habibana Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidarus yang berkenan beliau memenuhi hajat kami, hajat kita barataan. Berkenan beliau jauh-jauh dari Kalua datang ke sini untuk mailangi kita, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya di kesibukan beliau dalam mengajar, dalam berdakwah. Beliau menyempatkan waktu beliau untuk ke sini. Terima kasih kepada Al-Habib. Semoga Allah membalaskan dengan balasan terbaik. Mudah-mudahan Allah selalu
memberikan panjang umur, keafiatan, kesehatan dan kemudahan kepada beliau dalam segala tugas-tugas dakwah beliau. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah menyokong acara di pagi hari ini, baik dengan pemikirannya, dengan tenaganya, dengan materi, dengan hartanya. Begitu banyak pihak-pihak yang telah berperan, berpartisipasi, mendukung kegiatan ini. Ulun hanya bisa menyampaikan jazakumullahu khair jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudahan juga dibalas Allah dengan balasan yang terbaik. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktu di hari libur ini, yang mungkin sebagian mereka di hari libur ini mungkin istirahat setelah seminggu dalam pekerjaannya, ternyata di hari libur mampu meluangkan waktu dan bisa datang ke sini untuk sama-sama kita. Terima kasih sebertaan. Mudahan langkah kaki pian menuju majelis ini dengan yang niat, dengan niat mencapai ridha Allah, mudah-mudahan diberikan ganjaran yang luar biasa dari Allah. Terakhir, kami dari segenap jajaran panitia, rekan-rekan, kawan-kawan minta halal, minta ampun, minta ridha khususnya kepada Al-Habib jika dalam acara di pagi hari ini ada hal-hal yang kurang nyaman, kurang berkenan di hati pian, kejanggalan apapun, kami minta halal, minta ridha, minta maaf dan minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kemudian marilah kita ikuti mau'izah hasanah, tausiah dari Habibana Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aldarus. Kepada beliau waktu di tempat kami sediakan. Bismillah, masya Allah, la yasugul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Usturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifadah wal istifadah wal hathal tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa jalalata alal khair wa ibtigha jilal maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Uhayikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang penuh berkah ini kembali kita bersama dipertemukan dan dikumpulkan dalam majlis insyaallah penuh berkah ini dalam rangka bersilaturahim sekaligus persiapan menyongsong sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah mungkin dalam beberapa waktu ke depan apabila Allah takdirkan baik terhadap umur dan kesehatan kita, kita akan mendapati bulan suci Ramadan. Dari awal tadi sampai akhir sudah kita lantunkan sholawat dan salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Islamiyah, Tuan Guru Amrullah bin Khairani beserta seluruh jajaran Dewan Guru di pondok pesantren ini, para tokoh agama, para asatidz, alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada mereka. Seluruh hadirin hadirat jamaah majlis rahimakumullah, terima kasih banyak kepada Tuan Guru Amrullah beserta panitia dan Dewan Guru dan santri yang sudah menjadi wasilah dan perantara berkumpulnya kita di sini dan menjadi inisiator sehingga terlaksananya majelis kebaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalaskan seluruh jerih payah beliau-beliau semua ini dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula seluruh masyarakat yang sudah meluangkan waktu baik tenaga, pikiran maupun dana agar tercapainya sukses majelis kita pada pagi hari ini. Kita haturkan pula dan kita harapkan dan mohonkan kepada Allah semoga seluruh kebaikan tersebut bernilai keberkahan dan bernilai rahmah serta menjadikan sebab keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan bagi mereka dan kita semua yang hadir di sini dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tadi guru menyambat artinya al-alimul fadil. Ulun ini hanyar di sini juga dapat gelar itu nah. Kada suah ulun. Karena memang satu ulun kada pantas bergelar itu. Yang kedua, insyaallah sampai akhir hayat ulun tetap merasa dan mengikrarkan diri bahwa ulun ini masih santri, masih murid. Kenapa? Karena segala sesuatu masih keterikatan kepada para guru-guru dan masyayikh. Ulun teringat apa yang beliau sampaikan tadi kepada salah seorang saya punya guru, Al-Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad Malang, hafizahullah ta'ala. Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad ini termasuk alumni Darun Nasyiin. Pimpinan di masa itu Al-Ustaz Muhammad bin Husain Ba'ud Lawang. Kemudian beliau menyambung studi beliau ke tempat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah, dan termasuk salah seorang murid senior Sayyid Muhammad. Di satu momen, di satu majlis beliau disebut dengan itu al-alimul allamah
Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Waktu itu hendak ceramah sini di Sambat Bangka itu. Jadi Jarsidin, maaf, bukan kita kada terima dengan gelar itu, tapi gelar itu terlalu berat Jarsidin. Karena ini gelar Al-Alimul Allamah, sampai dibuat di situ Al-Arif Billah kalau ada salah. Jadi Jarsidin ulun, kalau bahasa kita Banjar, kada pantas mendapatkan gelar itu. Yang mendapatkan dan pantas dengan gelar itu adalah orang-orang yang di atas kita, orang-orang besar di atas kita. Ini di antara min babit tawadhu, di antara bab tawadhunya Al Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Kalau ulun ini kada bab tawadhu, memang aslinya ulun ini kada alim, kada al-fadil. Jadi ulun cukup sebagaimana yang biasa disambat saja. Itu gin sambatan orang juga. Di padahal kan ustad itu kan orang namanya ustad. Kada ulun merasa ustad. Mudah-mudahan itu jadi doa terbaik saja sehingga menjadikan sebab keistiqomahan ulun dan kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi disebutkan pula majelis kebaikan. Ulun bila disambat majelis kebaikan itu ada sebuah ketentraman ketika disebut sebuah majlisul khair, majelis kebaikan, atau majlisul ilm, atau majlisul dzikir. Ketika disebut dengan itu, ulun teringat akan sabda Nabi SAW yang menyebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun surga, farta'u, mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kebun surga itu wahai Rasul? Gala Nabi menjawab, majalisul ilm, wa fi riwayah majalisud dzikir, wa fi riwayah hilaqud dzikir. Beliau menyebutkan kebun surga itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, perkumpulan-perkumpulan kebaikan yang di situ diaturkan zikir dan sholawat. Jadi ketika disebutkan tentang majelis kebaikan, maka itu identik kaitannya dan sangat erat hubungannya dengan kebun surga. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada Allah jadikan di atas permukaan bumi ini kebun surga yang merupakan cuplikan hakikat daripada surga itu sendiri, melebihi majelis-majelis kebaikan yang di dalamnya ada ilmu, zikir, dan sholawat kepada Nabi SAW. Jadi sangat sepatutnya ayyuhal ikhwan, sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk majelis kebaikan. Karena kalau kita berbicara tentang sibuk, seberatan orang sibuk, seberatan orang rasa-rasanya untuk saat ini kada ada waktu. Makin berputar tahun, makin sibuk manusia, dan makin berputar tahun, makin Allah cabut sedikit demi sedikit keberkahan waktu, sehingga rasa-rasanya kita ini kada ada waktu kasan majelis kebaikan. Kalau kada kita luangkan, kalau kada ada usaha dan upaya kita untuk meluangkan waktu hadir di majelis kebaikan, pertanyaannya, kapan lagi kita merasakan duduk di dalam cuplikan surga yang masih Allah sisakan di atas permukaan bumi saat ini? Kemudian kalau kita berbanding, kata Imam Al-Ghazali,
Betapakah engkau mampu bersusah payah mengumpulkan kesenangan dunia? Betapa engkau mampu dengan susah payah mengumpulkan kesenangan dunia, yang mana kesenangan itu tidak lebih daripada 20 tahun. Kenapa engkau tidak mampu bersusah payah hanya dalam beberapa waktu yang sedikit? Ayyaman qalail, kata Imam Al-Ghazali, beberapa hari yang sedikit engkau luangkan waktu demi mendapatkan sa'adatal abad, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan selama-lamanya nanti di akhirat. Jadi alangkah ruginya orang yang ditakdirkan oleh Allah sibuk mengurusi dunia, namun ia tidak mampu meluangkan waktu walaupun cuma satu kali dalam sepekan atau seminggu untuk hadir di majelis kebaikan. Ini orang rugi banget. Kita nih lah, di mana lagi kita nih hendak membasuh dan mencuci dosa kita kalau ada di majelis kayaknya orang kata kita berjamaah sudah kada tapi rutin. Ulun yakin kita di sini jarang ada yang rutin berjamaah 5 waktu kecuali kakak-kakak pondok. Bila nyampun ulun yang ngeramput tatak nih tunjuk ulun nih. Survei membuktikan seluruh Indonesia nih nang menjalankan sunnah Nabi itu kakak-kakak pondok aja. Orang di luar pondok tidak semua menjalankan sunnah Nabi. Siwak nang kecilnya ulun pribadi kenalnya di pondok, dan dari pondoklah ulun dididik bahwa dari sunnah yang kecil inilah berangkat kepada sunnah-sunnah yang besar. Di mana saat ini yang mengajarkan sunnah seperti itu muka dari pondok pesantren? Di mana saat ini seseorang dididik dan digodok jiwanya untuk mencintai sunnah Nabi? Dengan mencintai sunnah Nabi pertanda bahwa orang itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Muka ada di pondok pesantren. Lah terus kita nang ada mondok ini, di mana kita dapat curahan, siraman spiritual batin kita, sentuhan hati kita, lamun kada kita hadir di majelis kebaikan nang ini. Jadi luangkanlah waktu, sesibuk apapun sisihkan waktu kasan majelis kebaikan kayak ini, dengan harapan Allah memandang dengan pandangan rahmat sehingga Allah tidak mengadab kita, sekaligus menghapus seluruh keburukan dan dosa-dosa kita, karena keberkahan majelis kebaikan yang di dalamnya terkumpul niat-niat baik, maksud-maksud baik, orang-orang baik dengan hati-hati yang baik. Atas dasar itu ayo kenapa majelis kebaikan diadakan? Amun ada tuh di kampung kita majelis, hadir selama gurunya tuh mengajarkan yang baik, selama gurunya itu mendidik akhlak yang bagus. Mau sedikit orangnya, mau banyak orangnya, mau gurunya masyhur kah, kada masyhur kah, selama ia mengajarkan kebaikan, hadiri. Karena kita kada tahu di mana pandangan Allah berada di situ. Boleh jadi majelis yang sekian ribu Allah tidak memandang, boleh jadi. Boleh jadi pula majelis yang sederhana, namun di situ hadir hati-hati yang baik, sehingga menjadi kalimat-kalimat yang baik yang terhantar ke 7 petala langit sampai ke hadratnya Allah, yang menjadi pandangan khusus Allah kepada orang-orang yang hadir di situ. Kita kada kau berharap non amal kita. Ini apalagi kalau bercerita tentang menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan. Ulun merasa malam tadi ulun bepander lon anak buah ulun. Isuk acara ajar dia muntai jam berapa pagi, dalam rangka apa? Dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan.
Jadi habis bepandir itu rasa semalam hari raya tanya. Rasa semalam. Karena ulun masih ingat napa nang ulun gawe di hari raya itu. Artinya ulun masih ingat itu berarti hanyaran aja. Amun dahulu nang setahun itu ketingat lagi sudah kita nang kita gawe itu. Ini rasa nang dibayang-bayang upuk mata ini nang ulun gawe nang di hari raya Idul Fitri tahun dahulu. Artinya apa? Ternyata pelan-pelan Allah cabut keberkahan waktu. Sehingga orang nang sibuk makin sibuk nyalawan dunia, orang nang lalai makin lalai lawan dunia. Dan orang nang cinta lawan akhirat makin khawatir terhadap dirinya dan keselamatan dirinya nanti di akhirat. Ya ada. Ini kita nih 10:30 waktu Indonesia bagian tengah. Nang kita gawin kebaikan kalau nang kita gawin kebaikan, main catur kada, kita main PS kada, game online kada, ngetek-ngetek HP kada, ngurumpi kada, majelis kebaikan. Tuntungnya nara jam 11 atau setengah 12. Zuhur. Besusimpun asar. Tuntung asar maghrib. Isya. Setumat. Dan ini termasuk min alamatis sa'ah atau min asyratis sa'ah. Termasuk tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat hatta takuna sanah kasyahr. Wasyahr kal usbu' wal usbu' kal yawm wal yawm kas-sa'ah atau kama qala Nabi. Tidak terjadi hari kiamat melainkan setahun itu rasa sebulan. Sebulan rasa sepekan, sepekan rasa sehari, sehari rasa sesaat sebentar saja. Dan itu terbukti. Bila kita kada memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin, maka waktu yang akan memainkan kita dan waktu yang akan membinasakan kita. Gala ba'dul ulama, al-waktu kas-sayf, illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang yang tajam. Manakala engkau tidak mampu memainkan dengan baik pedang tersebut, maka pedang itu yang akan melukai engkau. Maka seperti itu pula lah waktu ini seperti pedang. Bila kita kadakawa memanajemen dan mengelola waktu ini sebaik mungkin sehingga bernilai kebaikan kesan maslahat akhirat kita, maka waktu ini akan membengkalaikan kita dan melalaikan kita. Sehingga kada terasa umur nang asal 20 jadi 30, 30 jadi 40, 40 jadi 50, tahu-tahu meninggal. Apa kita kada melihat yang terjadi di masyarakat kita? Hanya berduduk di sini bulik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Man ya, siapa yang tahu kematian itu datang? Ada yang bisa memastikan bahwa dirinya selamat ketika mati? Dan ada yang bisa menentukan kapan, jam berapa, menit berapa, detik berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ia dimatikan oleh Allah. Dan di mana lokasi kematiannya? Dan bagaimana posisi matinya? Ada yang bisa memastikan? Tidak ada. Hatta para aulia sekalipun, sehingga orang wali sekalipun, justru para wali itu lebih khawatir daripada kita. Makanya disebutkan, kenapa para sahabat itu al-asyaratul mubasysyarah bil jannah, 10 sahabat yang ditakdirkan, bukan diramalkan, dinyatakan oleh Nabi di satu majlis, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, dan beberapa orang sebagainya. 10 orang ini tadi dinyatakan oleh Nabi masuk surga, termasuk Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat-sahabat lain yang dinyatakan oleh Nabi keberadaannya dalam surga. Kenapa mereka itu bukan malah bertambah gembira dengan pernyataan Nabi seperti itu? Justru malah bertambah ketakutan. Lamun kita ini usah Nabi madahan kita nih ahli surga.
Ada orang aja tuh kisah memadahkan kita nih ahli surga, madahkan kita wali, tumbar kita nih sampungan, badiam aja lah aku dipadahkan guruan wali aja. Bujur juga menurut di kampung ya Pak, bisa ya sako. Nah itu Pak, aku mungkin merasa kayak itu juga, aku ini pina wali sako aja. Kalau sahabat dahulu ada, malah makin takutan kayak Syekh Abu Bakar, makin takutan. Lalu ditanya, kenapa pian takutan? Maka piannya sudah dinyatakan oleh Nabi. Faman asdaqu minallah wa rasulih qila. Siapa gerang lagi nang lebih benar daripada Allah dan Rasul kalau sudah berpandai? Pernahkah Allah dan Rasul itu berdusta? Ada semua. Dan sejak kapan Allah dan Rasul itu tidak pernah benar dalam ucapannya? Jadi jar Sayyidina Abu Bakar bukan aku kada percaya. Aku percaya yang dipadahkan oleh Nabi, aku ini ahli surga. Cuman yang aku takutkan kalau ada syarat-syarat yang Nabi kada sebutkan sehingga ini menjadi orang ahli surga. Apa di antara syaratnya? Nabi kada menyebutkan aku ini mati dalam keadaan beriman. Nah ini yang aku takutkan. Aku percaya aku ahli surga, ujar Nabi. Tapi Nabi kada menyebutkan aku ini mati dalam keadaan beriman. Busa ya aku mati kada beriman, kada jadi aku masuk surga. Itu orang bahari. Itu sahabat bahari kayak itu. Kita ini sahabat kada, wali kada bisa menentukan orang ahli surga itu jadi surga aja. Ada apa Pak? Mbapang nang orang-orang wali jar semisal Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdurrahman Segaf, termasuk Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Itu beliau pernah mengatakan kepada Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud, kata beliau, manjalas fi makan Muhammad tadamman lahul jannah. Siapa yang berduduk di tempatnya Muhammad, maksudnya di tempat Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud mondok belajar atau hadir di majelisnya, tadamman lahul jannah, maka dijamin inya itu surga. Maksudnya langsung surga itu kah? Ada. Maksudnya insya Allah didoakan orang itu selamat kena di akhirat sehingga ia masuk surga. Karena bila nang mendoakan orang itu orang soleh, nang mendoakan semisal Habib Ja'far bin Syekhon, semisal Ustadz Muhammad Ba'bud, pasti gobulnya di hadapan Allah. Itu maknanya, bukan berarti langsung masuk surga. Tapi pertanyaannya, didoakan oleh Sidin, tapi mun sakali aja hadir habis itu ampih, kawan didoakan lagi. Atau pas di penghujung kematiannya, inya justru jadi orang bejat, maulah kabul doa tadi. Ingat ada kisah Barseso di zaman Nabi Musa? Siapa kisah Barseso? Guru-guru kita dulu berkisah waktu di pondok, Barseso itu kawatarabang. Saking luar biasanya ibadah Barseso itu, sehingga membuahkan hasil ma'unah kawatarabang. Kawatarabang gampang. Wah ini biar berkeramat siapa, aku harus suah melihat terabang. Ayo siapa yang bisa berpadah wali? Fulan wali, fulan. Mana terabang ada? Tapi muninya naik pesawat, rancak aja melihat. Ini Barseso ini terabang. Dan bukan Barsesonya hanya nang terabang, muridnya pun terabang juga. Ada gampang. Artinya apa? Di situ sudah pertanda Allah muliakan Barseso itu karena ibadahnya. Berarti kan kita berpikir pasti Barseso itu orang yang selamat. Karena jelas Allah muliakan Barseso itu dengan tarabang karena sebab ibadahnya. Tapi apa yang terjadi kepada Barseso? Di akhir hayat apa? Mati kafir Barseso. Mati kafir Barseso. Gara-gara apa? Kalah terhadap godaan syaitan.
sehingga seluruh ibadahnya runtuh dan barseso mati dalam keadaan mengakui ada Tuhan selain Tuhan Allah. Hah? Ayo coba. Barseso nang nyata kelihatan nilai ibadahnya. Kelihatan ini kan ada kelihatan. Jadi sangat sepatutnya dan sewajarnya lah kita ini khawatir, takutan lawan diri kita. Bukti kita takutan, bukti kita nih khawatir lawan diri, kita berusaha untuk jadi orang baik. Orang yang hadir di majelis itu belum tentu orang baik, tapi orang hadir di majelis itu sudah bisa dipastikan orang yang berusaha hendak jadi baik. Kalau orang yang hadir di majelis itu orang baik, orang barasi, orang suci, tutup aja majelis, karena tujuan utama majelis itu membaikkan orang sudah tercapai. Makanya disebutkan tidak semua orang yang hadir di majelis itu orang baik. Tidak semua orang yang sekolah di pondok pesantren itu orang baik. Tapi orang yang sekolah di pondok pesantren, orang yang hadir dalam majelis kebaikan adalah orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk menjadi orang baik. Kenapa? Karena ia sadar dirinya tidak ada jaminan menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah kecuali sesudah kematian menjemput inya dalam posisi keadaan baik terhadap dirinya. Allahumma ja'alna minhum, mudahan kita termasuk orang-orang yang dibaguskan Allah Ta'ala di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu gambaran tentang waktu yang Allah cabut keberkahan. Dan kita berada saat ini di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, sehingga kita dianjurkan beristighfar di bulan Rajab itu, membanyakkan diri kita untuk meminta ampun dan meminta penghapusan dosa terhadap Allah di bulan Rajab itu. Kemudian di bulan Sya'ban dianjurkan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, karena ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu diturunkan di bulan Sya'ban. Sehingga sepatutnya munasibun fi hadzal syahr an nusalli 'alan nabiyil mukhtar. Sepatutnya lah kita bersolawat di bulan Sya'ban ini dan memperbanyak wa nukthirus shalah alaih, dan memperbanyak solawat kepada Nabi. Karena para ulama menyebutkan wagat gila siapa orang yang memperbanyak solawat di bulan Sya'ban, maka ia akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Banyak kita nih di bulan Sya'ban mengaturkan solawat lawan Nabi. Kadang-kala banyak juga mengaturakan sholawat lawan Nabi, banyak menggandang Nabi, banyak mengikat hati lawan Nabi. Meskipun mulut kadang mengucap banyak sholawat kepada Nabi, tapi mengikat hati begitu kuat kepada Nabi dan menghubungkan batin kepada Nabi, jiwa kepada Nabi, maka ini termasuk orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Insya Allah kata para ulama, orang ini beruntung karena di bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan perlu kita ingat ayo ikhwan, Lailatul Qadar itu kadang kayak durian gugur. Kalau kopan yang biasa kita kenal bilanya bulan Ramadan, ada orang jadi guguri Lailatul Qadar. Ika mikira Lailatul Qadar itu kayak nyur mendabuk, kadada itu. Nah ini bang, jadi makin tahun tuh berputar, kejahilan tuh makin merajalela. Ini kan jelas karena ketahuan mulanya ya Allah. Masa ada diguguri Lailatul Qadar? Ada. Kalau orangnya itu tadi tatamu, dibukakan Allah Ta'ala hijab, disingkap Allah Ta'ala hijab, sehingga inya kawan melihat keajaiban Lailatul Qadar, itu bujur. Amun diguguri, didapati, itu kadada.
Nang ada kita mendapati Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan ibadah. Sidinnya aja pada bahaya aja. Parang cahaya di rumah sidin diguguri Lailatul Qadar. Berarti nang di Makkah kan dapat di wadah sidin aja nang gugur. Jadi Lailatul Qadar itu ayo ikhwan. Nang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an misdaqan liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu jumlatan wahidatan secara keseluruhan di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Orang 1000 bulan beribadah masih lebih baik kita beribadah pas tatamu Lailatul Qadar. Itu disebutkan oleh ulama 1000 bulan itu 84 tahun. Amun setiap tahun kita beribadah bulan puasa minimal sembahyang isya berjamaah plus hakon tarawih plus sembahyang subuh berjamaah sabulanan kurang tuh kayak itu sabulanan ulun pastikan kurang tuh tetamu Lailatul Qadar. Tinggal melihat wan kada melihatnya aja lagi. Karena kada perlu juga melihat lawan kada itu. Biar kada melihat nang penting bila Allah menakdirkan di malam 27 Lailatul Qadar pian tarawih sembahyang isya berjamaah sembahyang subuh berjamaah khalas pian masuk orang yang menghidupkan dengan malam Lailatul Qadar itu bersama ibadah. Dan ibadah pian lebih afdol daripada 84 tahun beribadah non-stop siang dan malam. Jadi kudu sebahaya nak melihat langit tebelah segala macam, kada usah. Nang jelas-jelas saja, ngertilah. Karena kita ini terlalu berhalusinasi, terlalu banyak bahayal hendak melihat langit tebelah, ya nang akhirnya bumuli orang. Tahun dulu di mana tak andakannya? Tahun ini, tahun tadi kita sunyi bang kalau ada. Tahu kalau kira-kira tuan guru banyak menyampaikan. Ini tahun akan datang, kita tahu di mana lagi nih. Kada ada itu sampai habis tawing dinding rumah orang segala macam. Rami parkiran aqua rami. Kada apa-apa juga kita kada masalah. Nah itu hendak mengambil berkat tuh cuman jangan berulah sesuatu itu nang bakar rambutnya tuh levelnya kelas tinggi. Aku nak mengambil berkat rumah tuan, aku nak mengambil berkat rumah kayaan itu jakayaan itu ke ibadah. Kada apa-apa bagus saja. Cuma bilanya aku nak mengambil berkat sidin diguguri Lailatul Qadar nan itu tuh ngarannya bahaya, itu khurafat jar orang. Mengada-ngada lah itu tuh. Paham lah mengada-ngada. Bahkan disebutkan oleh para ulama, silakan baca dalam kitab. Orang yang didapati Lailatul Qadar, maksud didapat ini inya melihat keajaiban Lailatul Qadar itu. Misalnya seluruh tanaman itu tunduk sujud kepada Allah, itu rasa kita melihat dengan rasa gitu ini tanaman ini boleh sujud dengan Allah Ta'ala. Suara-suara sunyinya sekejap aja Lailatul Qadar itu. Sekejap aja, setumat aja. Kada panjang ada kejadiannya itu. Kalau ada suara anjing di malam Lailatul Qadar itu disebutkan apabila orang kafir berhubungan intim berkumpul suami istri kada mau jadi anak. Kalau ada suara anjing, kada panas, kada dingin malam itu. Iyalah kada panas, kada dingin. Panas kada, dingin bangin kada. Sejuk. Kada ada suara longlongan anjing. Dan yang paling nyata ketika matahari terbit, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ketika matahari terbit, matahari itu terbit. Tapi cahayanya itu kada panas. Pahamlah? Kenapa cahayanya kada panas? Karena cahaya matahari tertutup dengan berbolak-baliknya malaikat di malam Lailatul Qadar itu membawakan doa-doa yang dipanjatkan di malam itu, sehingga nur malaikat itu menutupi kekuatan panas cahaya matahari.
Bercahaya aja matahari itu, tapi kada panas. Itu nang disebut dengan firman Allah Ta'ala, salamun ya hatta matla'il fajr. Malam pabilan itu kada ada kepastian. Tidak ada kepastian. Kalau menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan di malam 27 berdasarkan firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadar itu ada 3 di situ kalimatnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti ada 3 penyebutan kalimat Lailatul Qadar. Jumlah hurufnya berapa? 9. Lailah, lam, ya, lam, tak marbutoh. 4. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ra. 5. Jumlah hurufnya 9. 9 kali 3 27. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena aku mendapati sejarah Sayyidina Abdullah bin Abbas semenjak dahulu jatuhnya Lailatul Qadar itu di malam 27. Ada sebahagian yang lain menyebutkan itu jatuhnya di malam pertama. Ada yang memadahkan di malam-malam ganjil. Ada yang memadahkan 10 hari yang terakhir, khususnya nang ganjil-ganjil. Kadang-kala jadi patokan dan kadang-kala dipastiakan. Yang jelas itu sekedar gambaran. Tapi bila kita selama bulan suci Ramadan sabulanan kita beribadah, minimal ibadahnya sembahyang isya berjamaah plus tarawih, sembahyang subuh berjamaah. Kalau usah hadir pengajian kan umpamanya itu aja, sembahyang isya berjamaah plus tarawih dan sembahyang subuh berjamaah. Atau kadang-kala sembahyang subuh tapi baniat ala azab ala salati subhi bil jamaah, baniat sembahyang subuh berjamaah, maka orang tersebut termasuk orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, termasuk menghidupkan malam daripada Lailatul Qadar. Nah, ini gambarannya. Jadi jangan sia-siakan Ramadan itu sudah. Nang berdagang ibaratnya diaturlah waktu nang kayak apa sebaik mungkin. Waktu beribadah itu kada terganggu di bulan Ramadan. Kalaupun sekali lagi, kalaupun memang tidak bisa kita harus berusahakan. Biasanya bulan Ramadan itu tarami, sedikit berdagang ya tarami. Artinya apabila lagi hendak mendapatkan keuntungan ini pada bulan Ramadan, dan bila kada bulan Ramadan kada mencukupi. Nah, ini berarti wala budda minhu, tidak bisa tidak, ini harus. Kalaupun memang tidak bisa tidak, kita harus beraktivitas di bulan Ramadan. Maka ingat, jangan sampai kada menyisipkan niat baik dalam aktivitas kita. Nang berdagang, nyatakan berdagangnya kasan kebaikan agama. Yang berusaha nyatakan usahanya kasan kebaikan agama. Nang jadi pegawai nyatakan kepegawaiannya kasan kebaikan agama, melayani dan memudahkan umat, khususnya umat Islam dalam berurusan. Nang bahuma umpamanya bulan Ramadan berniat kasan memberiakan kecukupan makan kasan umat Rasulullah. Jadi usaha kita itu bernilai ibadah. Jangan semata-mata bercari duit, bercari nafkah, mencukupkan kebutuhan hidup. Jangan sia-sia kita. Tapi nyatakan aku berdagang, aku berusaha kasan kebaikan agama, diantaranya memakani anak bini nang halal. Ada bakalabihan hendak niat bersedekah, ada bakalabihan hendak berinfak fisabilillah, ada bakalabihan kasan membantu fakir dan miskin dan pula warga yang susah-susah, fuqara dan masakin. Jadi walaupun seharian kita bulan puasa itu umpamanya kada sempat terbaca Al-Quran, seharian itu bernilai ibadah karena kita niat mencukupkan kebutuhan dan mencukupkan keperluan orang-orang lemah nang Allah tanggungkan nafkah kewajibannya itu kepada kita.
Nah macam itu. Jadi jangan sia-sia. Berarti lah mungkin ada di sini pedagang, mungkin di sini ada saudagar kaya, rame bila bulan puasa nyetok barang segala macam-macam. Kenapa masalah sudah kalau memang kada kawa kada. Tetapi niatakan supaya dagangan itu tadi, usaha itu tadi bernilai ibadah sehingga kada sia-sia usaha kita di bulan Ramadan karena dicap di hadapan Allah ibadah. Kalau memang kita kawa meninggalkan, aku cukup aja umpama 11 bulan, mayu aja sudah nang sebulanan bulan puasa ini babaya sangkut aja, artinya mau ada payu-payu, mau ada masalah juga karena cukup aja, lebih bagus lagi, baik lagi, mau macam itu. Cuma kan kadang-kadang ada semua nang seperti itu, ada hikmahnya juga. Ampun bubuhan nang pedagang ini tutup badan bulan puasa. Ngalih juga kita menukar beli mineral kesan berbuka ya, nukar roti auka ngalih juga kira-kira nak berbagi kesan berbuka karena ada nang berdagang. Nah pedagangnya ini pulang berniat sahaja aku berdagang bulan Ramadan ini memudahkan umat Rasulullah kesan keperluan inya kena beribadah di bulan Ramadan nyaman itu nang disebut dalam Al-Quran tuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada nang beribadah, ada nang memfasilitasi akan ibadah. Kan macam itu toh. Ada nang jadi tuan guru, ada nang jadi donaturnya. Ada mau bang tuan guru berataan, kada mau. Mun bari guru waktu sekolah dulu, waktu bertamat kitab Nadham Maqsud. Mun kakan-kakan pondok tahun Nadham Maqsud Sorof. Nah waktu itu jadi dia guru waktu itu Bapak Bandar masih hidup Sidin hafizahullah taala masih hidup Sidin waktu itu. Ujar Sidin ini aja Sidin tamat sudah kitab Ustadz ini aja Sidin baharap Ustadz baharap antum semua ini kalian semua ini Sidin alim bermanfaat. Tapi walau bagaimanapun Jasidin kada barataan Pak nang di kelas ini Jasidin alim barataan tuh kada barataan. Dan Ustadz kada berharap juga alim berataan Jasidin. Nang Ustadz harapakan bermanfaat Jasidin. Babarakat non bermanfaat. Amun seberatan Jasidin alim siapa kena nang tukang-tukang batanya. Asan maulah pondok. Amun Jasidin berataan alim. Siapa kena mengurusakan di pemerintahan, maulah yayasan, memudahkan urusan sertifikat pondok pesantren, masjid segala macam. Tapi munjar Sidin ada ustadznya ada, nang berduitnya ada, bos batanya ada, bos bangunannya ada, bos ininya ada. Nah itu Jasidin saling satu sama lain membantu. Itu nang disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah macam itu juga tuh kita kedusah beratan dan kesana kepada alim itu kedusah. Nya ada spesialisnya. Ini orangnya berjiwa alim memang cocok mengajar. Mun andika kada cocok mengajar dasar kada ada jiwanya alim kedusah. Jiwanya apa? Berdagang sudah berdagang aja. Niat akan dagang kasan memfasilitasi akan orang beribadah supaya mudah. Nah kita kayak ini nah. Kita kayak ini nah. Jaka kada duit nukar mek niki apa nak Bandar masa hadirin hadirat yang dirahmati Tuhan acol untungmu tahu lah ada mic ini nyaman sedikit tambus sampai ke belakang ini namun mati lampu tuk tumbur kupingnya kadang-kadang aja nah, kan ada wasilah listrik memasang listrik itu pakai daun atau pakai duit kah pakai duit siapa duit orang nang mampu duit saudagar donatur. Bila kada duit donatur atau saudagar, duit berkumpulan berturukan pepadaan atas kesadaran bahwa kita perlu listrik. Nah, itu maksudnya. Nah, kayak itu juga tentang berdagang Ramadan tadi tuh, kembali tadi tuh. Supaya kada sia-sia berdagangnya, niat akan berdagang itu tadi memfasilitasiakan, memudahkan umat Rasulullah beribadah lewat dagang pun ini tadi. Lalu orang nanukar pembukaan kawan, nanukar pemakan kawan, nanukar keperluan ini kawan segala macam. Jadi nang beribadah dapat pahala,
nang memfasilitasiakannya pun dapat pahala juga sebagaimana orang nang beribadah itu tadi. Pahamlah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Itu gambaran bulan Ramadan. Itu gambaran bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu juga kita dianjurkan apa? Untuk menjaga kualitas puasa kita. Menjaga kualitas puasa kita. Bagaimana menjaga kualitas puasa kita? Menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, menjaga apa anggota batang tubuh kita daripada melakukan sesuatu yang menghilangkan nilai-nilai puasa kita. Yalah, menjaga itu. Jangan puasa sia-sia. Nah kayak apa sia-sia? Puasa tapi kada bernilai. Maka bila bulan puasa ini ramai benar ngabuburit itu apa? Belum kada paham juga bahari apa ngabuburit itu jalan. Burit pang bahasa kita ya Allah. Minta maaf lah. Sekalinya berjalanan hendak para berbuka itu berjalanan ujuk-ujuk. Ya Allah, jar kita bahasa orang kampung tuh cuci mata. Nah, sigar-sigar barang yang dilihat umpamanya kan barang apa ya Allah. Nah ini hati-hati juga karena ini bisa menghilangkan nilai kualitas puasa kita itu tadi. Makanya Nabi menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Orang nang puasa tapi kada dapat nilai kualitas puasanya kecuali lapar dan haus saja. Sayang dan rugi. Tapi walau bagaimanapun masih lebih baik pulang puasa itu tadi kada bernilai ketimbang kada ada puasa sama sekali, masih lebih baik pang pulang. Cuman levelnya kan berbeda. Kita ini level meskipun awam tapi kita orang yang mengerti di majelis ilmu. Tentunya kita kadang hendak nilai puasa kita itu sia-sia. Usahakanlah dijaga nilai puasa itu dengan baik. Dan di bulan puasa itu dianjurkan juga kita memperbanyak sedekah dan mengulurkan tangan kepada orang-orang yang kada mampu. Lazimkan sedekah itu tadi. Kalau kada kawa sedikit, banyaki. Orang banyak istilah apa kalau kada kawa banyak sedikit kita balik sudah nak itu. Itu zaman bahari nak itu tuh ini zaman wahini kalau kada kawa sedikit banyaki. Sama sekali. Lazimkan sedekah kepada orang-orang fakir. Kenapa? Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam khutbah singkat beliau, kita tuh satu suapan memberi makan orang yang kelaparan daripada orang fakir dan miskin itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Bulan puasa iyalah di bulan puasa khususnya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahala sunnah sama levelnya seperti pahala wajib. Pahala wajib 70 kali lipat pahala wajib di luar bulan Ramadan. Bari orang yang susah bari di bulan puasa itu tadi menyatakan semoga Allah menyempurnakan ibadah. Luar biasa sedekahnya. Ya kesian kita kesian. Hanya di Indonesia ini ekonomi kan tetapi mau bangkit itu kenapa? Ya itu betuyuk malingnya. Tikusnya betuyuk. Namun nang halus dikenakan pajak. Mun halus nih karena pajak. Untung aja bang, untung aja dana celengan itu kan berpajak, untung. Jaka berpajak, aduh, salah saya sudah. Berapa ratus juta dana celengan masjid itu kadang miliaran karena pajaknya itu. 2,5% aja karena pajak umpamanya, berapa sudah duitnya? Nah, itu. Makanya dianjurkan kita, bukan dianjurkan, diwajibkan sesudah kita berpuasa itu tadi apa? Berzakat. Untuk apa? Tathiran lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa. Nah, dari zakat ini kita tahu belajar bila kita hendak mensucikan ibadah kita, maka bersedekah. Pian tuh hendak diterima amal ibadah. Ini nah umpama
hendak belajar turun ke majelis. Mudahan babarkat ilmu jadi. Mudahan bermanfaat ilmu kawat diamalkan. Hendak capat tuh kayak apa? Bersedekah dulu sebelum turun. Nah, bersedekah. Mudahan ilmuku kena bermanfaat dalam hati nih lah ya Allah. 5.000 kah, 10.000 anak yatim umpamanya atau orang susah. Mudahan aib guruku ditutupakan. Sekira aku jujur memandang sempurna ilmu yang disampaikan guruku ini tadi. Nah, turang dulu itu. Sama ziarah itu juga. Ziarah itu lain bacaannya bang nang behimat kita berbacaan di kubur tuh. Biar Fatihah 4 aja tuntung, doa, bulik, sedekahnya nanti ya. Ini behimat membaca tahlil 100 kali, Yasin, Idza Waqa'atil, Tabarok, segala macam-macam. Belum lagi qasidah, belum lagi menarbang, membaca maulid di situ. Keluar pada pekuburan nang kurang wali itu tadi 1000 ada dah keluar asan nang bubuhan nang bebinta-bintan ini. Ada harapan diterima. Karena alamatul gobul itu, tanda alamat gobul itu ada sedekah yang kita keluarkan. Kita belajar daripada zakat fitrah itu. Kenapa diwajibkan zakat fitrah? Karena sesempurna apapun orang tuh puasa di bulan Ramadan, meskipun ibadah puasanya itu diterima, meskipun ibadah puasanya, ibadah apapun di bulan Ramadan itu sempurna, pas bujur belum diterima lagi amun inyak ada berzakat. Berarti itu kiasnya, amsalnya apa? Tamsilnya apa? Kaitu juga ibadah kita nih, nuntut ilmu kita, napa kita berataan bila kada dibarengi lon sedekah, besar kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ulun melihat guru yang ada ancap di Masjid Muhammadiyah. Ini kita berkisah sedikit Muhammadiyah. Ya kalau lain NU lain Muhammadiyah. Kenapa di Masjid Muhammadiyah itu 5 waktu celengannya berputar 5 waktu? Kalau kita ini kan sugih. Ya kalau Jumat Wara aja kita nih sugih kita nih, sugih. Harapnya Jumat Wara aja berputar celengan artinya kan sugih. 5 waktu sudah Jumat sudah kada hitungan sudah 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh celengannya berputar. Kenapa ulun sembahyang? Beberapa kali ulun sembahyang di situ ulun amati, hanya lupa paham bahwa ini sebenarnya tarbiyah pendidikan. Beribadah itu jangan dibiasakan egois kasan diri seorang aja. Tapi bagaimana juga ibadah itu selain bermanfaat untuk diri kita, berimbas dan menular pula manfaatnya kepada orang lain. Di antaranya itu, selain Anda beribadah menghadap Allah Ta'ala dengan ibadah jasmani atas nama pribadi dan individu Anda, maka Anda pun harus berbagi dengan infak itu tadi untuk kemaslahatan bersama. Yang kemaslahatan bersama ini penentu diterimanya ibadah individu kita. Itu tak. Makanya kalau ulun boleh bapander, nang mana nang badahulu masuk surga orang alim ke orang sugih. Nang mana badahulu? Ada yang bisa menjawab? Dua-duanya kan ada juga badahulu. Kada dijaminan lah. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan orang alim lawan orang sugih masuk surga, mana nang badahulu? Nang badahulu, nang sugih, nang pamurah, nang memfasilitasikan si alim ini sampainya sempurna jadi alim. Ini nang badahulu masuk surga. Mana mungkin si alim ini masuk surga kawa gara-gara keilmuannya? Amun nang sugih ini kada mengirimi duit ke pondok, usir orang pondok mana kada bayar SPP. Iyalah. Di mana wah ini ibadah kada pakai duit? Di mana wah ini tempat ibadah, lembaga pendidikan, lembaga ibadah, majelis taklim, majelis ilmu nang kada pakai duit? Di mana? Di mana? Dada.
biar nanti sabab pada harap kami jangan ada bececelengan tatap mangga. Kamu kira apa? Bahari Ustadz Ali bin Muhammad Ba'bud. Ustadz Ali Allah yarham, ulun bisi Ustadz. Anaknya Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud itu Ustadz Ali bin Muhammad bin Husain Ba'bud rahimahullahu ta'ala. Ustadz, ya, ada orang berpandai. Di sana ada pondok nang gratis, ada bebayaran. Apa aja sih Din? Gratis. Sini berpandai kayak itu. Gratis. Mau berak darah kau. Oh kayak itu sih berpandai. Mau berak darah kan sini nak begratisan dada. Hanya lihat bilanya gratis tuh, tapi banyak peminatnya. TPA, TK Al-Quran bila gratis, banyaklah peminatnya. Tapi TK itu bila makin belarang, bayaran makin banyak orang sekolah. Itu menunjukkan bahwa kualitas. Bila gratis itu kan terjadi kualitas. Gratis jurang. Lihat di gratisan itu kan terjadi kualitas kada. Orang berbagi takjil gratis ya. Lihat ya isinya, paling 10.000, 15.000. Tapi bilanya basic, di dalam tuh ada emas, jam tangan, cincin, dadar. Orang berbagi gratis itu arahnya berkualitas guru mana wah ini lembaga, majelis taklim segala macam yang gratis kada. Semua perlu dengan biaya. Tapi di balik hikmah semua perlu dengan biaya ini. Nah ini hikmahnya apa? Di sini memudah Allah Ta'ala memberi kemudahan dan kesempatan kita untuk menjalurkan harta kita di jalan yang diridhoi Allah. Kainamun kadada lagi nangka ini menangis darah kita nak memberi orang kadada diterima. Itu akan sampai karena di penghujung akhir zaman menjelang hari kiamat, orang berzakat bersayembara. Siapa yang hendak menerima zakatku sekian emasnya, duitnya sekian, di pinggir jalan bersayembara. Ada yang lewat, Ustaz, beberapa sini Ustaz. Ente beberapa sini. Ente beberapa sini. Lewat Ustaz misalnya, Ustaz ambil zakatku ambil kasih ambil. Kada tuh Ustaz. Aku banyak sudah di rumah hibah. Buka Ustaz. Sampai ada yang datang seikong akan menerima, aja menerima Ustaz amas. Belum sampai di rumah diberi Allah Ta'ala sifat zuhud, kada bahajat lawan dunia lagi, dibuangnya amas tadi. Dok apa bahasa itu? Dok tuh bahasa. Nah itu zaman kena. Jadi ini hikmah juga nih. Banyak orang berpinta, pondok pesantren memerlukan dana, apalagi majelis taklim memerlukan dana. Ini hikmah Allah membukakan kesempatan kasan orang-orang yang diberi Allah Ta'ala kelebihan rezeki infak, mumpung masih ada kesempatan infak itu diterima. Karena bila sudah yauma la yanfa'u malun wala banun, duit kada berguna, anak kada berguna, disitulah penyesalan. Kasan apa banyak-banyak yang kada berguna. Pian suahlah melihat orang menabung, duitnya dimakan rayap. Suah berpuluh-puluh tahun silih menabung dalam kotak, bebayang membuka dimakan rayap. Kayak apa perasaan pian kira-kira kayak itu? Ayo bayangkan dulu. 10 tahun menabung, sehari 100.000, bebayang membuka dimakan rayap. Kayak apa perasaan pian kira-kira kayak itu? Bisa bergantung diri boleh. Nah itu gambaran itu. Mengumpulkan bahima-himat, tahu-tahu kada berguna, kada bermanfaat. Lalu akhirnya berpikir apa? Jaka dahulu dibariakan duitnya, jaka dahulu diinfakkan duitnya, jaka dahulu disodakahakan duitnya, jaka dahulu dihibahkan duitnya, jaka dahulu disakatkan duitnya. Nah itu hikmah Allah Ta'ala menjadikan ada orang fakir, ada orang miskin, ada lembaga pendidikan yang memerlukan dana,
majelis taklim memerlukan biaya, itu hikmahnya. Mun sudah Allah cabut kena kesempatan itu, biar menangis darah, biar amas bagagana, bak kontainer amas hendak dijakatakan, kadang-kadang akon menerima apa habat. Pian pernah umroh bulan puasa di Makkah. Siapa nama suah? Bulan puasa umroh mungkin ada. Itu namanya orang badabut hendak membukakan orang puasa itu juga. Sampai ditariknya kita nih. Sini aja, buka di sini aja. Ya Pak. Ada itu sudah, ini sudah. Ada aja di sini nih. Apa nih teh? Badabut. Urang kada ada lagi kanyangan badatan. Itu Pak. Itu kena. Kada ada berguna lagi HP, mobil, apa segala macam, duit ini itu besangu ikam sana. Kada ada berguna badatan orang di kantong 10 juta. Siapa nak hendak duit? Jaguro. Nah, aku jadi bari si orang 10. Nang di ujung menjawab nang paling sakit. Ulun di kantong 50 guru besangu aja. Napa? Payu lah duit guru 10 tadi. Ada payu, mumpung wah ini 10.000 kan masih payu, lagi 10 juta, mumpung wah ini kesempatan. Apalagi kena bulan suci Ramadan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sejam binanya barak sudah ya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tadi bisa bermanfaat dan bisa diambil intisarinya dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, taufik dan istiqamah untuk selalu menyempurnakan nilai-nilai ibadah kita, khususnya nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga tidak diakhiri seluruh ibadah dan umur kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah berkenankan seluruh niat, maksud dan hajat kita hadir pada majelis kebaikan pada pagi hari ini. Hajat baik agama kita, hajat baik dunia kita, hajat baik akhirat kita. Yang diantara kita sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya zahir dan batin, jasmani dan ruhani, hissiyan wa ma'nawiyan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan seluruh problem dan masalah kita. Allah gantikan dengan kemudahan sehingga tidak ada segala sesuatu yang ingin kita capai melainkan Allah taala beri kemudahan untuk mencapainya tersebut. Dan siapa di antara kita yang bisi anak dan keturunan, semoga Allah jadikan anak dan keturunannya soleh dan solehah, bakti kepada Allah dan Rasul dan kedua orang tuanya, berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, wabil khusus guru kita yang tercinta, Guru Amrullah, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah afiatkan jasmaninya, Allah jagakan daripada segala keburukan-keburukan maupun hal-hal yang tidak diinginkan yang ingin datangi beliau. Dan Allah jadikan beliau diberikan kekuatan dan keistiqomahan serta kesabaran dalam mendidik anak-anak didik beliau. Dan mudah-mudahan pada pagi yang penuh berkah ini, majelis kita dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan yang khusus, dan majelis kita diturunkan oleh Allah rahmat dan keberkahan, sehingga tidak keluar kita dari majelis ini melainkan seluruh keburukan kita, seluruh dosa-dosa kita yang haluskah atau dosa kita yang ganal, Allah hapuskan dan Allah gantikan dengan kebaikan yang sempurna. Begitu pula orang-orang kita yang kita cintai yang tidak bisa hadir dalam majelis ini, semoga Allah tidak haramkan kebaikan kepada mereka. Begitu pula orang tua kita, leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita, guru-guru kita, para masyayikh kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah luaskan kuburnya, Allah turunkan rahmat kepada mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka sehingga menjadi keberkahan daripada ilmu-ilmu mereka, sehingga menjadi keberkahan atas ilmu-ilmu mereka kepada kita semua yang hadir pada hari ini.
Dan sekali lagi semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabihi salafus salih bi sirri asraril fatihah ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih banyak atas segala perhatian sampean beratan. Wabil khusus kepada Kanda Guru Amrullah beserta seluruh dewan guru dan para asatid dan murid-murid yang sudah menjadi wasilah fasilitas kita berkumpul di sini. Ulun haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Hadza ma aqulu lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita haturkan jazakumullahu khairan kepada Al-Habib atas ilmu dan doa-doa beliau. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dan doa yang telah beliau panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita di pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sebentar atas kehadiran sampean ke sini. Kepada kekawanan agar bisa mengaturakan orang-orang yang hendak kulit.